Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah dari Prodi Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori produksi dan biaya produksi. Bentuk-bentuk organisasi perusahaan: yang pertama, perusahaan perseorangan; kedua, perusahaan perkongsian atau firma; ketiga, perusahaan komanditer atau CV; keempat, perseroan terbatas atau PT. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Seluruh modal dari perusahaan jenis ini hanya dimiliki oleh satu orang saja, sehingga tanggung jawabnya pun dibebankan kepada satu orang saja, yakni pemilik modal selaku pengusaha tunggal. Yang kedua, perusahaan perkongsian atau firma. Organisasi perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang. Mereka bersepakat untuk secara bersama menjalankan sesuatu usaha dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan perjanjian yang disepakati bersama. Yang ketiga, perusahaan komanditer atau CV, Commandeer Vennootschap. Organisasi perusahaan yang dimiliki oleh dua orang atau beberapa orang. Para pendiri perseroan komanditer terdiri dari persero aktif dan persero pasif. Yang ketiga, perusahaan komanditer, keempat, perseroan terbatas. Perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dapat mengumpulkan modal dengan mengeluarkan saham. Bentuk lain perusahaan milik negara dan perusahaan koperasi. Fungsi produksi adalah menunjukkan hubungan antara faktor-faktor produksi atau input dan tingkat produksi yang diciptakan atau output. Teori produksi dengan satu faktor berubah. Pada umumnya, faktor produksi yang dianggap variabel adalah tenaga kerja, modal, tanah, dan teknologi dianggap tetap atau konstan. Teori produksi dengan satu faktor berubah. Yang pertama, produk total atau total produk, yaitu keseluruhan output yang dihasilkan dan dari hasil penggunaan sejumlah faktor produksi tertentu. Yang kedua, produk rata-rata atau average product, yaitu produksi yang dihasilkan oleh satu orang tenaga kerja atau input variabel. Ketiga, produk marginal atau marginal product, yaitu tambahan produk yang diakibatkan oleh bertambahnya seorang tenaga kerja dan sebaliknya. Teori faktor berproduksi dengan dua faktor berubah. Dua jenis faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya atau modal dan tenaga kerja. Ciri-ciri isokuan: mempunyai kemiringan negatif. Semakin ke kanan kedudukan isokuan menunjukkan semakin tinggi jumlah output. Isokuan tidak pernah berpotongan dengan isokuan yang lainnya. Isokuan cembung ke titik origin. Sedangkan isokos atau garis biaya sama, suatu garis yang menggambarkan gabungan dua faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu. Biaya produksi: biaya yang harus dikeluarkan oleh pengusaha untuk menghasilkan output. Dalam menganalisis biaya produksi perlu dibedakan dua jangka. Jangka pertama, jangka pendek, jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Yang kedua, jangka panjang, jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Biaya produksi: biaya produksi jangka pendek meliputi biaya tetap atau fixed cost dan biaya berubah atau variable cost. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan sejumlah output tertentu, yang mana biaya tersebut besarnya tetap tidak tergantung dari output yang dihasilkan. Sedangkan biaya berubah atau variable cost adalah biaya yang besarnya berubah-ubah tergantung dari sedikit banyaknya jumlah output yang dihasilkan. Dan demikian yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.